Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum vitae saya dan ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia link-linknya. Kali ini kita sudah sampai pada marketing politik yang ke-9. Dalam marketing politik yang ke-9 ini kita akan membahas, kita akan belajar copywriting iklan caleg. Ya, sekali lagi, copywriting iklan caleg. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang menarik lainnya, kalian mendapatkan pemberitahuan dari saya. Baik, terima kasih kalian sudah like dan subscribe. Kalau Anda jadi caleg, ya, caleg atau caleg calon eksekutif, ya, maka menurut para ahli ada 3 tahap yang Anda harus lalui. Yaitu yang pertama adalah kalian harus dikenal, itu jelas. Ya, harus dikenal. Dikenal itu menurut para pakar minimal 80% dari dapil Anda. Ini jadi minimal 80%. Nah, kemudian setelah dikenal 80% nanti, tahap kedua, upaya yang kedua adalah disukai. Jadi menjadi orang yang disukai. Nah, oleh karena itu supaya Anda dikenal, ini biasanya, ini pengalaman saya menjadi konsultan dari caleg ini kalau Anda ini caleg DPRD kabupaten kota, ini minimal kalian harus silaturahim 200 tokoh masyarakat, 200 ya. Jadi otomatis kalau bersilaturahim tentu saja sekaligus juga mengenal masyarakatnya, ikut kegiatan di sana dan seterusnya ya. Jadi dikenal oleh tokoh-tokohnya dan masyarakatnya. Kalau untuk DPRD provinsi, maka Anda harus kenal minimal 1.500. Jadi Anda harus mengunjungi tokoh minimal 1.500. Kalau DPR RI, Anda minimal mengunjungi 2.000 tokoh masyarakat. Jadi jangan jadwal saja itu, ya. Nah, tentu saja ketika bersilaturahim ya sambil membawa oleh-oleh ya, sekedarnya ayam goreng atau biasa buah-buahan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga mulai setiap hari menekuni terus ya, terjun rumah Anda, kampung Anda berpindah di dapil Anda. Ingat ya, dari rumah Anda, kampung Anda sekarang berpindah. Nah, selain itu, nanti kalau Anda sudah bisa memasang billboard, memasang baliho dan seterusnya. Nah, ini Anda akan semakin dikenal luas lagi. Ya, ini untuk iklan offline-nya. Jadi offline-nya bisa baliho, bisa billboard ya. Paling bagus memang baliho dan billboard. Kemudian juga jangan lupa juga kalian punya akun Facebook, IG, TikTok dan lain-lain ya. Kemudian nanti setiap hari Anda membuat konten-konten gitu yang kemudian diiklankan, diarahkan ke segmen dapil-dapil itu ya, diarahkan ke sana. Nah, untuk itu pertama ada 7 rambu-rambu ketika Anda ingin promosi, ingin iklan di dapil Anda ini ya. Jadi 7 hal ini kalau Anda lakukan, maka Anda akan terhindar dari boncos ya, iklan boncos. Jadi habis puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta ya, tetapi nggak ngefek bener ya. Jadi kalau kalian ingin ngefek ya, perhatikan rambu-rambu yang saya buatkan ini. Yang pertama hindari memuji diri ya. Hindari memuji diri. Banyak kan biasanya promosi caleg itu ada yang bilang jujur, bersih, amanah, nah, seperti itu. Atau anti korupsi, ya, ikhlas, merakyat, ya. Ini memuji diri sendiri, ya. Jadi semua kecap nomor 1, ya, nggak ada kecap nomor 2, semua nomor 1. Jadi semua orang sudah tahu, ya.
mereka sudah nggak percaya. Ya, masyarakat apalagi dengan banyaknya berita-berita di media maupun media sosial, banyak yang wakil rakyat ini korupsi dan sebagainya, mereka tidak percaya lagi kalau ada caleg ini yang memuji diri sendiri. Ya, juga teman-teman sekalian, tidak ada orang yang suka memuji dirinya sendiri ya. Jadi orang narsis itu cuma kita sendiri yang seneng, tapi orang, apalagi kalau ada tokoh masyarakat, Anda narsis, Anda memuji diri sendiri, itu kebanyakan mereka nggak suka gitu ya, mereka nggak suka. Maka pertama, hindari memuji diri sendiri. Dan yang kedua juga, yang juga tidak disukai oleh konstituen ya, itu adalah membuat janji ya. Membuat janji ini ya. Rakyat konstituen sudah bosan dengan janji-janji para politisi karena banyak yang tidak dipenuhi ya, dan banyak yang janji palsu gitu ya. Nah ini ya, ini juga konstituen juga ikut salah sebenarnya. Rakyat itu ikut salah. Jadi wakil rakyat itu adalah legislatif. Jadi tugasnya adalah menyusun anggaran itu ya, kemudian mengawasi seperti itu ya. Jadi mereka bukan eksekutif. Kalau kampanye bupati, kampanye wali kota, gubernur itu Anda bisa, rakyat bisa minta dibangunkan ini dan itu karena memang tugas mereka. Kalau Anda tidak bisa, ini juga salahnya dari rakyat sendiri. Ini kadang yang banyak permintaan yang sebenarnya itu bukan porsinya wakil rakyat ini. Ya, yang ketiga, bangun personal branding yang kuat. Apa personal branding itu? Jadi personal branding ini adalah strategi membangun impresi atau membangun kesan, ya, membangun citra diri. Bukan pencitraan ya, beda. Kalau pencitraan itu hanya kelihatannya di orang banyak. Tapi kalau citra diri itu yang Anda rasakan secara jujur terhadap diri Anda sendiri. Ya, ini beda ya, beda. Membangun impresi dan citra diri di hadapan publik. Ini unsurnya ada dua. Jadi unsur personal branding yang pertama adalah self image. Jadi sikap, ucapan, bahasa tubuh, ya, Anda percaya diri apa tidak, ini adalah self image. Kemudian unsur yang kedua dari personal branding adalah reputasi. Reputasi itu menyangkut pengetahuan yang Anda kuasai, pengalaman, ya, skill, ya, keahlian kalian, bahkan mungkin expertise kalau Anda punya. Nah, ini reputasi ini mempengaruhi personal branding Anda. Kalau Anda termasuk orang yang cerdas, ya, diketahui masyarakat juga orang yang mempunyai pengetahuan yang luas, skill seperti itu, apalagi expertise, ya, ini akan menjadi personal branding Anda. Nah, khusus mengenai personal branding ini sudah saya buatkan YouTube-nya. Nanti silahkan ya cari di channel YouTube saya, Marketing Politik 4 ya. Yang ini kan 9 ya. Ini di Marketing Politik 4 nanti sudah saya buatkan personal branding caleg dan calon eksekutif. Kemudian yang keempat, nah ini kebalikan tadi ya, kebalikan dari Anda menghindari memuji diri, membuat janji, itu sekarang ganti ya, tulisan di baliho Anda itu adalah tema-tema yang solutif ya. Tulisannya nggak usah banyak, 2 baris saja atau 3 baris gitu ya. Nah, ini Anda tulis kira-kira solusi apa yang akan Anda berikan di dapil tersebut ini. Nah, ini solusi ini 2 macam. Ini tergantung Anda bisa nggak membaca di masyarakat itu ya. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah bahagia jika dihilangkan. Jadi di masyarakat, di dapil itu ada masalah yang selama ini yang dirasakan oleh warga dapil itu ya. Kalau itu bisa dihilangkan, maka mereka bahagia. Cari di situ. Nah, maka perlu Anda terjun. Cari apa di situ. Jadi apa? Masalah keamanan, masalah pendidikan, masalah geng motor, masalah apa saja lah gitu. Dan Anda nggak perlu ngatasi sendiri. Jadi Anda bisa bekerja dengan instansi terkait ya. Kalau penduduk mereka kan tidak memiliki kemampuan itu. Kalau Anda terlalu legislatif sudah biasa berkoordinasi ya. Nah, jadi apa yang masyarakat itu
sesuatu yang selama ini menjadi keluhan, komplain itu selesaikan. Satu. Yang kedua adalah ekspektasi, impian. Mereka punya harapan apa? Ya. Jadi di dapil itu kalau bisa Anda adakan di situ, tentu saja juga tadi sekali lagi bukan Anda kerjakan sendiri, bukan biaya sendiri, tapi cukup Anda berkoordinasi dengan instansi terkait di situ ya, mempercepat. Berarti itu sudah ada anggarannya, tapi gimana kenapa tidak segera dibangun seperti itu? Nah, itu Anda cari apa menjadi ekspektasi dari warga di situ. Nah, kemudian yang kelima ini. Nah, sekarang pampangkan kegiatan Anda sendiri. Anda kan nanti rencana kegiatan di situ, ya. Setelah nanti Anda adakan survei di dapil itu ya, di situ kemudian tadi mereka tadi ingin apa tadi? Apakah dihilangkan kendalanya atau mereka punya impian tertentu? Nah, itu ciptakan sebuah kegiatan. Nah, kegiatannya apa di situ? Nah, kegiatan itulah rencana kegiatan selama kampanye itu nanti yang Anda tulis di baliho. Ya, nggak apa-apa meskipun kegiatan itu misalnya katakanlah kampanyenya misalnya pada bulan yang ke-9 atau ke-10 atau ke-11 misalnya. Nanti setelah acara itu nggak apa-apa, tetap dipasang nggak apa-apa, tetap dibayar ijazah nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ada yang belum melihat. Jadi misalnya sudah lewat pun tetap tidak usah diturunkan balihonya supaya mereka tahu bahwa selama kampanye ini kemarin Anda mengadakan kegiatan itu. Yang kegiatan tadi yang tadi memberikan solusi pada masyarakat tadi. Ya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya ceramah ini bisa ya, dialog dengan penduduk. Cuman kalian sekali lagi kalian survei untuk masyarakat yang kelas menengah, katakan mendekati menengah lah, tidak harus ke atas, mendekati menengah, itu Anda bisa seminar, ceramah, temu warga, itu bisa untuk diskusi ya, menghadapi masalah-masalah aktual, itu bisa. Mungkin seminarnya sendiri atau ceramahnya tidak dihadiri orang banyak, nggak apa-apa, tapi yang penting di baliho ada tulisannya, itu yang penting ya. Oke ya. Nah, untuk warga yang kelas bawah gitu ya, katakan menengah ke bawah, itu Anda bisa dengan pengajian, biasanya sangat efektif. Tidak harus Anda yang ceramah. Sekali lagi, kalau Anda bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, jangan dibahasakan ceramah. Tapi Anda datangkan penceramah yang terkenal ya, yang jadi favorit di dapil itu, Anda undang. Nah, nanti Anda pembicara kedua atau Anda bicara pertama dulu deh, mengantarkan, kemudian baru dai yang kondang itu yang suruh berceramah. Nah, ini bisa nanti dipasang di baliho tanggal berapa, bulan keberapa, di mana dan sebagainya. Nah, sekali lagi itu juga dipasang di baliho. Nah, kemudian juga jangan lupa di blow up juga tadi di media sosial ya, di IG, di Facebook, di TikTok ya, terus di blow up terus ya, seperti itu. Walaupun ya ini kalau untuk yang baliho itu walaupun sudah lewat tetap tidak usah diturunkan ya, tidak usah diturunkan. Tetapi kalau untuk yang konten itu nanti kontennya tadi Anda menjadi pengantar tadi bisa di-upload lagi ya, di-upload lagi di media sosial. Nah, kemudian yang keenam ini Anda bikin template tandem namanya ya, template tandem di media sosial. Maksudnya template tandem itu begini, untuk Anda yang anggota DPR RI ini ya, Anda jangan sendirian di media sosial itu ya, karena mungkin Anda tidak begitu dikenal di dapil itu, atau dikenal pun juga ya hanya sepintas saja gitu. Maka Anda kolaborasi dengan caleg-caleg kabupaten kota. Ini penting sekali ini ya. Caleg kabupaten kota Anda koordinir, setiap satu kecamatan ambil satu gitu ya. Misalnya katakan 4 kali 5 misalnya 20 ya, misalnya gitu ya. 20 orang itu jadikan tim Anda. Nah, kemudian Anda bagi-bagi, Anda punya 21 akun ya. Dari satu akun misalnya IG 21. Nah, kemudian dibuatkan template. Misalnya di kecamatan A itu hanya Anda dengan tadi caleg kecamatan apa tadi ya, kecamatan mana, utara, selatan ya. Yang utara 1, yang selatan 1, barat 1 ya. Jadi Anda punya di situ 21 termasuk diri Anda sendiri. Itu ada template-nya, Anda bikinkan desain yang bagus.
Nah, nanti semua kegiatan tadi itu Anda terus buat konten secara rutin di dapil itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, viralkan kegiatan di dapil tadi ya, viralkan semuanya. Dan ingat nanti ketika Anda merekam ya, terbaiknya dengan video, itu menarik itu ya. Walaupun hanya 1 menit 2 menit itu Anda utamakan jangan tampang Anda yang tampil di situ, tapi utamakan Anda mengcover, Anda merekam wajah-wajah yang ada di situ. Jadi pesertanya di situ, kegiatan itu, kerja bakti juga Anda spot ya Pak. Anda rekam gitu ya. Kalau ceramah ketika tadi Anda ceramah ya, itu para hadirinnya Anda spot di situ. Ya di situ. Kenapa begitu? Karena orang itu narsis. Ya, kalau konstituen narsis nggak apa-apa, kalau asal Anda jangan narsis gitu ya. Jadi mereka itu nanti ketika konten itu nanti Anda upload di IG, di TikTok gitu ya, itu kemudian Anda iklankan, Anda tembakkan ke kecamatan tadi ya, segmen yang tadi ada kegiatan tadi di situ. Mereka akan cari wajahnya masing-masing. Oh ini saya biar orang share juga dia ke temannya, ke grupnya, grup WA-nya gitu ya. Wajahnya ada kegiatan di media sosial. Nah ini tersebar sendiri ya. Mereka menyebar Anda ya. Jadi ini yang terakhir, yang ketujuh itu cara memviralkan kegiatan-kegiatan Anda di dapil. Nah teman sekalian, sekarang yang kedua ya, tadi kita bagaimana membuat iklan gitu ya, dan tadi perhatikan rambu-rambu ya ketika Anda promosi di dapil itu lewat offline tadi ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana bikin konsepnya ya, bagaimana bikin konsep billboard, bikin konsep baliho ya. Nah ini ada ilmunya ilmunya namanya copywriting. Nah, copywriting khusus copywriting untuk kampanye offline. Ya, apa copywriting itu? Jadi copywriting adalah seni penulisan iklan tapi yang persuasif ini. Ya, seni menulis iklan yang persuasif. Apa tujuannya? Untuk menarik perhatian, membujuk, memerintah, ya. Kemudian akhirnya mengeksekusi mereka mau memilih ini, ya. Nah ini untuk Anda para caleg ini ya, ada para caleg. Yang diiklankan menggunakan copywriting itu ada tadi personal branding tadi. Jadi brand values Anda tadi, masih ingat kan tadi? Yang keempat tadi yaitu menguatkan personal branding. Itu yang Anda kuatkan. Jadi tadi siapa diri Anda gitu ya. Kemudian skill Anda tadi, expertise Anda punya itu. Nah sekarang kita blow up tadi dengan copywriting ini. Nah ini ada 5 ini menurut Robert Cialdini ini ya. Cialdini ada 5 strategi gitu ya untuk membuat copywriting iklan. Yang pertama adalah resiprokal ya. Dari resiprokal ini, jadi konstituen pemilih itu akan terkesan menyukai dan memilih Anda kalau mereka mendapatkan imbal balik, ya, dan mereka akan memilih Anda sebagai imbal baliknya atas pemberian Anda, pemberian sesuatu. Nah ini paling banyak dilakukan oleh para caleg pesaing Anda, ya. Misalnya berikan sembako, itu adalah tujuan resiprokal. Jadi orang sudah sering diberi, ya, itu biasanya dia nggak enak kalau nggak nyoblos, seperti itu ya. Atau juga Anda mengadakan kegiatan gitu, jalan sehat, sepeda, santai dan sebagainya, ada door prize-nya. Nah ini juga resiprokal. Door prize-nya juga jangan tanggung-tanggung. Kalau cuman piring, panti ya mereka ketawa ya. Door prize-nya kalau itu sepeda motor ya. Sepeda motor kalau perlu ya. Televisi, kulkas yang hebat-hebat itu ya. Nah, kemudian nanti ya dalam membuat baliho nanti itu gambar door prize-nya itu dipasang di
di samping foto Anda gitu ya, dan kegiatannya tanggal berapa dan sebagainya. Sekali lagi juga ketika Anda pasang baliho tadi tidak perlu dilepas walaupun kegiatan sudah lewat ya, karena mungkin ada orang yang belum membaca ya. Oke. Yang kedua adalah resiprokal. Kemudian menurut Robert Cialdini yang kedua adalah komitmen. Apa komitmen? Jadi komitmen ini hanya bisa dilakukan oleh incumbent ya. Jadi Anda yang pemula belum bisa ya, karena komitmen ini biasanya begini. Jadi dulu incumbent kan pernah punya prestasi di dapil itu, misalnya bikin apa ya, dia mengkoordinasi apa sekolah sehat, mengkoordinasi membuat sumber air atau sumur dan sebagainya seperti itu ya, sumber air gitu. Nah itu ketika mau kembali ke dapilnya lagi, maka itu ditulis mari kita pelihara sumber air yang sudah itu bisa dicantumkan. Jadi mereka akan ingat lagi, dan juga Anda kalau sudah buat prestasi itu supaya 5 tahun berikutnya Anda improve lagi, jangan hanya berhenti ya. Apalagi yang kegiatan itu sifatnya non fisik itu biar dilanjutkan lagi ya, bidang pendidikan, kesehatan itu bisa terus dikembangkan terus ya. Nah ini komitmen itu untuk yang mereka yang incumbent. Nah untuk Anda yang pemula ini adalah penggunaan yang ketiga menurut Robert Cialdini adalah social proof ya. Social proof ini adalah prestasi-prestasi di daerah itu, mungkin nggak persis dapilnya ya, kalau untuk yang kabupaten kota ya, tapi di dekat situ. Tapi kalau untuk DPR RI itu mungkin yang di dapil Anda, prestasi-prestasi yang dikenal oleh masyarakat yang tidak terkait dengan pemilu. Jadi Anda dapatkan prestasi itu di masa-masa bukan masa pemilu, misalnya prestasi olahraga ya, prestasi kesenian. Anda guru swasta berprestasi ya, kalau guru ASN nggak boleh ya nyala ya, atau Anda dai terkenal ya, ini adalah social proof ya, atau Anda mendapatkan penghargaan sifatnya nasional ataupun internasional. Nah ini prestasi ini ya. Bahkan ada nih teman saya ini ya, dari Solo namanya Pak Samrodin ini, dia prestasinya apa? Beliau adalah seorang ketua umum TPQ ya, Taman Belajar Al-Quran itu TPQ ya, Taman Pendidikan Quran TPQ. Nah beliau ini prestasi luar biasa, dan dia mempunyai murid anak buah guru itu ribuan ya, ada 2000 guru ya, itu beliau koordinasi. Ini bisa juga dipasang sebagai tagline Anda ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah authority ya, menurut Robert Cialdini. Jadi authority ini adalah referensi ya, referensi dari orang lain. Ini contoh gampang, misalnya ada caleg yang masang gambar presiden di sebelahnya, ini namanya referensi ya, dia orangnya presiden ya, presiden man ya, seperti itu ya. Itu kalau di dapilnya itu memang pendukung presiden itu, tapi kalau dapilnya bukan pendukung presiden itu jangan dipasang ya, jangan dipasang ya. Anda gunakan self authority saja. Jadi gunakan otoritas Anda sendiri tadi misalnya tadi yang orang prestasi tadi, nah itu di situ gunakan diri sendiri. Oke. Kemudian yang kelima, yang terakhir namanya liking. Like itu suka. Dari rasa suka. Jadi orang akan terpengaruh, akan suka pada Anda gitu ya. Itu misalnya Anda ini ada caleg menggunakan kostum pakaian adat setempat. Nah, ini kan seneng kan? Kalau kita misalnya di Jawa menggunakan pakaian Jawa, di Jawa Timur pakaian Jawa Timur, misalnya di Kalimantan menggunakan pakaian adat Kalimantan, ini dipasang begitu, mereka akan suka ya. Nah, ini bisa juga ya. Jadi ini rasa suka boleh, atau rasa suka itu tidak harus pakaian adat, bisa juga hal-hal yang dibanggakan di masyarakat itu apa di situ ya. Nah, kalau yang apapun yang menjadi kebanggaan dari masyarakat di dapil itu Anda jadikan sebagai identitas Anda. Nah, ini namanya liking. Nah, itu teman sekalian ya, jadi 5 hal yang bisa membuat yang akan nanti dipasang di baliho ya, di iklan di offline itu yang membuat orang jadi menyukai Anda. Nah, sekarang bagaimana kalau copywriting ini untuk iklan di media sosial ya?
Nah, ini online, tadi kan sudah offline. Wah, ini kompleks lagi, ini banyak lagi ini ya. Nah, untuk media sosial ini banyak nanti misalnya Anda menggunakan headline buat headline ya di media sosial. Apakah itu question headline, emotional headline, ya, benefit headline banyak ya. Tapi nggak mungkin kita bahas di sini. Kita sudah terlalu lama waktunya. Oke, sampai ketemu lagi pada marketing politik yang berikutnya. Selamat mempraktekkan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.